Bayangkan kalian kuliah 4 tahun, menulis skripsi dengan air mata dan kopi, melewati sidang akhir penuh tekanan, lalu pulang membawa gelar sarjana. Tapi esok paginya Anda bangun pakai seragam coklat, bukan untuk jadi guru, bukan untuk memimpin proyek teknologi, tapi untuk membuka gerbang sebagai satpam. Ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan. Reza, sarjana ilmu komputer, kini menjaga gedung perkantoran. Heru, lulusan teknik mesin, nyetir mobil rental demi sesuap nasi. Sementara Amal, S1 manajemen, kini menyapu lantai kantor setiap pagi. Mereka semua punya gelar, tapi tak punya ruang untuk mengembangkan ilmunya. Kalian berpikir ini tidak masuk akal, mereka juga. Tapi dunia kerja hari ini tidak peduli gelar, yang penting kalian mau bertahan. Tidak heran banyak sarjana menyembunyikan ijazahnya saat melamar jadi ART, pengasuh bayi atau pekerja kasar karena syaratnya hanya lulusan SMP. Ironinya pemerintah dengan bangga memamerkan data pertumbuhan ekonomi yang katanya stabil. Tapi bagaimana bisa stabil jika lulusan perguruan tinggi harus berebut kerja serabutan dengan lulusan SMA? Bagaimana bisa stabil jika ribuan sarjana terpaksa turun kelas hanya agar bisa bertahan hidup? Masalahnya bukan hanya di situ. Sejak pandemi, badai PHK tak kunjung reda. Tahun 2022 ada 25.000 PHK. Tahun 2024 melonjak jadi lebih dari 77.000. Industri tekstil, manufaktur, dan jasa digital satu persatu tumbang. Sementara lapangan kerja baru tak tumbuh secepat lulusan baru bermunculan. Dari 2019 sampai 2024 hanya 2 juta lapangan kerja formal tercipta. Bandingkan dengan 8,5 juta dari periode sebelumnya. Penurunan tajam yang menghantam generasi muda dan yang lebih menyakitkan diskriminasi usia jadi tembok penghalang baru. Reza ditolak jadi prajurit karena usianya 29 tahun, padahal ia baru lulus karena harus kuliah sambil kerja. Bahkan sektor informal seperti ojek online sudah kelebihan pengemudi, pendapatan turun, kompetisi makin kejam, maka para sarjana pun masuk ke ranah yang dulu diisi lulusan SD, jadi buruh lepas, asisten rumah tangga atau cleaning service. Dan disinilah kita harus bertanya, apakah pendidikan tinggi kita sungguh mempersiapkan anak muda untuk hidup atau hanya sekedar mencetak gelar? Apakah dunia kerja kita memberi ruang untuk semua atau justru menyempit dan meminggirkan? Apakah kita sedang bergerak maju atau diam-diam sedang mundur dalam diam?